Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di channel Tutur Inisiatif, Wadah Kreasi dan Kolaborasi Anak Muda. Pada hari ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang pemateri atau pemantik diskusi kita pada hari ini, yaitu salah seorang entrepreneur yang bergerak di bidang jasa digital. Benar ya Mas Niki? Betul. Ini namanya Mas Niki Nugraha Ahmad. Sekarang Direktur PT Vaganza Digital. Vaganza Solusi atau benar nggak Mas? Namanya PT Vaganza Solusi Internasional, cuman kalau brandnya Vaganza Digital. Siap Mas. Nah, kalau boleh tahu Mas, terkait dengan karirnya Mas Niki sekarang atau usahanya Mas Niki sekarang, aktivitasnya gimana sekarang Mas? Kalau sekarang sih saya lagi ngejalanin ada 3 usaha yang Hmm? lagi fokusin gitu. Yang pertama Vaganza Digital, tadi sebagai digital agency. Yang kedua tuh ada namanya bispro.id, itu sebagai platform untuk jual beli jasa gitulah. Jadi itu bisa sharing kayak misalnya kita ngorder buat jasa atau ikutan tender, terus juga bisa sharing-sharing mengenai bisnis, itu ada di Hmm? bispro.id. Dan ada juga satu lagi repla.id, itu akronim dari research platform. Hmm? Jadi semacam platform untuk bisa berinteraksi antar peneliti, terus bisa melakukan penelitian bersama-sama gitu di platform itu. Hmm. Terus yang lagi difokusin. Oh, dan itu berada di bawah di bawah Vaganza Solusi Internasional tadi Mas, atau beda entitas lagi? Beda entitas lagi sih. Hmm. Beda entitas. Soalnya memang yang Vaganza ini karena bentuknya tuh dia digital agency, jadi benar-benar total jasa B2B ngerjain project klien. Nah, Hmm. memang ada plus minusnya gitu. Nah, dua ini tuh yang bispro.id dan repla.id ini sebagai bentuk produk, digital produk gitu, sebuah platform yang lagi masa uji coba lah istilahnya. Hmm. Jadi lagi coba-coba buat pengen bikin produk sendiri, bukan buat klien aja gitu. Karena posisinya eh, yang namanya project tuh biasanya besar, Hmm. tapi tapi si Frekuensinya Mas ya? frekuensinya kadang nggak bisa ditentuin, kadang Iya. ngikutin anggaran harus apa Hmm. dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Hmm. eh, pengen nyobain di produk tuh untuk nge-backup daily-nya lah istilahnya. Hmm. Jadi Kayak gitu. Reva tadi satu lagi ya Mas ya, dan Bispro ya Mas. Repla, Ah, Repla, oh Repla dan dan Bispro ya Mas ya. Repla. Ya, Jadi itu langsung menyasar ke konsumen individu langsung gitu ya Mas ya. betul, betul. Hmm. Itu juga Keren. sebenarnya bitro.id itu karena keresahan saya juga di Vaganza kan, kalau kita Hmm. nyari katakanlah project gitu ya, eh, itu kadang-kadang kita harus ngikutin tender. Nah, pas proses Hmm. tender tuh kadang-kadang ada politik di situ, terus kadang-kadang informasi yang nggak dapet, terus kadang-kadang waktunya nggak jelas dan lain sebagainya lah. Nah, di sini tuh pengen mengakomodir itulah. Jadi mulai dari itu perusahaan-perusahaan yang UMKM sampai yang Hmm. yang berlegalitas gitu, bisa bersaing, istilahnya bersaing Hmm. bukan hanya dari segi bukan eh, poinnya itu bukan dari politiknya, tapi benar-benar Hmm. hasil karyanya gitu. Oh iya Makanya Mas. di ada Pro ini di salah satu bagian di Bispro itu memang bentuknya kayak tender kayak di LPSC aja, tapi semuanya bisa ikutan, baik dari Oh. swasta maupun Hmm. individual gitu. Hmm. Gitu. Bentuknya benar-benar kayak LPSC sih kalau melihat di bispro.id. Oh, jadi bedanya dengan LPSE apa Mas? Nah, kalau LPSE kan itu ngikutin anggaran ya. Jadi Oh iya. dan bentuknya memang rata-rata dinas, Hmm. BUMN, Hmm. daerah gitu ya. Hmm. Nah, kalau ini tuh swasta. Jadi Oh karena iya iya. kebanyakan informasi-informasi tender tuh terpecah-pecah. Hmm. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, ini ada Iya. ada apa nih. Nah, di sini Hmm. tuh nyatuin lah istilahnya. Oh iya, iya Mas. Jadi menjadi semacam sentral informasi untuk informasi tender project gitu ya Mas ya. Betul. Vendor Hmm. maupun si vendornya, jadi vendornya mau Hmm. ngepromosiin jasanya di situ juga. Mau Oh saling siap. sharing juga ada di situ juga. Hmm. Nah, Gitu.
Kalau ini Mas terkait dengan aktivitas Mas Niki tadi, terkait kalau dengan COVID gimana Mas? Terdampak atau enggak gitu Mas? Sebenarnya waktu terutama Pak Ganja Digital ya, Hmm? waktu awal-awal tahun 2020 lumayan terdampak. Meskipun kita di bidangnya digital agency gitu ya, Hmm? itu ada beberapa proyek yang jadinya ke hold. Alasannya sebenarnya bukan karena nggak dibutuhin, justru dibutuhin, tapi alasannya adalah karena anggaran. Jadi kita tuh banyak pekerjaan-pekerjaan yang memang apa ya, continuity Hmm? dari dinas, dari kementerian. Nah, itu anggarannya jadi berubah. Asalnya Oh ya. tujuannya buat pengembangan eh, atau misalnya digital marketing dan lain sebagainya itu diganti. Jadi emang buat karyawan waktu itu tuh. Jadi kan waktu itu bertepatan juga dengan mau Lebaran. Hmm? Jadi Yang tahun kemarin ya apa Mas ya? namanya tuh anggaran tuh bener-bener ya yang tahun Hmm? kemarin. Itu banyak yang kepotong tuh di awal-awal tahun kemarin. Jadinya cukup lama, sekitaran 3 atau 4 bulan tuh memang nggak ada apa namanya tuh, nggak ada order. Oh, tiga Makanya sampai waktu empat itu bulan Mas? cari cara, ya tiga, Hmm? untungnya kita Hmm? untungnya kita karena kita tahu banget lah Hmm? bentuk bentuk digital agency, bentuk jasa kayak gini tuh Hmm? eh, gimana sih naik turun proyeknya gitu. Untungnya kita Hmm? tuh nabung, jadi kita tuh emang secara dana tuh agak aman gitu. Oh iya Makanya iya. kita masih tetap bisa, alhamdulillah masih masih mereka masih bisa ngegaji, masih bisa ngasih THR waktu tahun Hmm? 2020 tuh. Karena Hmm? posisinya kita ada tabungan yang cukup lah. Hmm? Nah, itu juga sih sebenarnya salah satu tips kalau misalnya punya bisnis di bidang jasa, karena itu penting banget. Hmm? Kalau ininya ke project kan kita harus memang pegang cash yang lumayan gitu. Hmm? Ya benar Mas. Nah, habis itu, nah sambil nunggu 4 bulan itu nggak mungkin kita diem gitu, Hmm? karena semua tagihan tetap berjalan kan, ke kantor, terus apa namanya tuh, gaji karyawan, Hmm? THR dan lain sebagainya lah, internet dan Hmm? sebagainya. Nah akhirnya selama WFH itu ya itu kita bikin-bikin apa namanya tuh, ide-ide lain selain daripada Vaganza, ya itulah lahir Bispro, lahir Oh Repla.id. iya. Terus kita juga nyobain bikin animasi buat YouTube. Hmm. Jadi Bispro dan Repla ini muncul di saat tidak ada orderan tadi itu ya Mas ya, yang di kisaran 3 sampai 4 bulan tadi ya. Betul, Hmm. Apalagi betul. ya Nah, kalau cuman alhamdulillahnya ketika, ya Mas, ya silakan Mas. hmm, Hmm. nah alhamdulillahnya, jadi itu tadi memang digital tuh justru pas saat pandemi itu berpikir itu bakalan dibutuhkan selama 3 atau 4 bulan itu memang Hmm. kita nggak dapet. Tapi ternyata pas udah PSBB, nah itu justru langsung brek semuanya Oh. gitu. Jadi pas di akhir tahun 2020 justru, makanya kita agak-agak kerepotan justru waktu di Hmm. 2020 tuh. Makanya akhirnya nge-hire juga beberapa pegawai lagi karena posisinya berdatangan secara langsung, Hmm. harus diberesin tuh. Hmm. Jadi anggaran-anggaran yang sebelumnya ketunda itu pas ada anggaran Oh. lainnya tuh, sebelumnya itu kan anggaran itu tuh buat dibagi-bagi lah. Nah itu Hmm. semuanya jadi COVID nih. Tapi kayaknya semua 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 yang ngerjainnya di bidang project pasti paham, soalnya Hmm. semua anggaran tuh waktu awal tuh memang jadi ke COVID semua. Nah Iya pas di iya. akhir tahun jadi langsung tuh. Hmm. Nah makanya waktu itu kita jadi eh, apa namanya tuh, lebih inilah, lebih lebih kita lebih positif lah ke Hmm. arah 2021 gitu. Hmm. Karena posisinya orang udah mulai menyadari bahwa ternyata digitalisasi itu penting. Ternyata orang udah mulai nyaman juga untuk berinteraksi dan meeting melalui video meeting, video Hmm. calling kayak gini. Itu ternyata nggak seribet itu gitu. Hmm. Terus udah menyadari juga apa namanya tuh, ternyata belajar secara online tuh ternyata udah mulai enak juga, udah mulai terbiasa juga dan lain sebagainya. Nah, makanya eh, kita percaya di 2021 ini banyak orang-orang yang lebih aware soal digitalisasi ini gitu. Jadi mungkin kebutuhan-kebutuhan digital akan eh, lebih banyak lah kalau kita Hmm. mikirnya kayak gitu gitu. Hmm. Oke Mas. Tadi Mas Niki kan udah cerita mengenai Repla dan juga Bispro ya Mas ya. Nah, Gitu. tapi terkait dengan Vaganza Solusi Internasional belum nih Mas. Boleh Oh iya. dijelasin Mas
sebenarnya Faganza Solusi Internasional itu apa gitu Mas? Apakah jasa branding, digital, IT kah atau apa gitu Mas? Nah, kita sendiri itu sebenarnya digital agency. Jadi digital Hmm? agency itu kenapa disebut digital agency? Karena sebenarnya tuh kita tuh sebagai pintunya Hmm? klien untuk eh, membutuhkan servis-servis atau jasa-jasa di bidang digital itu bisa macam-macam, bisa Hmm? digital marketing, bisa misalnya apa namanya tuh SEO-nya lah, atau misalnya advertising di sosial media atau misalnya di Google. Nah, sedangkan ketika kita mau masuk ke situ juga kadang-kadang apa nih yang mau diiklanin? Oh, websitenya. Berarti kita juga ada penyediain jasanya di website. Nah, sebenarnya all Hmm? in one sih. Hmm? Digital itu memang menyediakan apa ya jasa-jasa yang emang berkaitan dengan digital gitu. Hmm? Macam-macam sih. Ada mobile apps juga. Kita ngerjain mobile apps-nya Eneos. Terus kita Eneos tuh salah satu oli nomor satu di Jepang Hmm? yang emang Ke baru Indonesia ya? masuk ke Indonesia ya. Hmm. Terus kita Jadi juga ya silakan Mas. Hmm? kita ngerjain website-nya juga, website Neos. Hmm? Kita juga ngerjain website investasi Jabar juga, itu salah satu yang emang boleh dibilang untuk investasi di Indonesia, website yang salah satu yang cukup cukup dipertimbangkan lah. Hmm? Soalnya fiturnya cukup lengkap buat memfasilitasi database investasi di Jawa Barat, Hmm? investasi.jabarprof.go.id. Terus kita juga ngerjain game game juga buat Hmm? Kemenpar, Kemendikbud, Kemendikbud. Hmm? Terus banyak lah kita macam-macam. Ada yang sosial media juga. Oh iya ya. Jadi boleh dibilang one stop solution untuk digital gitu ya Mas ya. Untuk yang Betul, berkaitan dengan digital apapun itu gitu ya Mas ya. Hmm. betul. Nah, eh, Betul. tadi kan Mas Niki jelasin tadi website juga, desainnya juga gitu kan, terus mobile apps juga. Itu resourcesnya sendiri gimana Mas ngelolanya Mas? Dengan produknya yang bermacam-macam gitu Mas. Betul. Nah, justru ketika kita ngomongin bentuknya project gitu ya, perusahaan Hmm? kayak gitu, itu tadi yang harus kita save tuh sebenarnya dana. Jadi kita Hmm? sebisa mungkin mikir ini tuh aman 1 tahun, 2 tahun, bahkan kalau bisa 3 tahun ke depan kita ada dana yang mencukupi untuk 3 tahun ke depan aja Hmm? untuk kita sendiri gitu misalnya. Hmm? Kenapa? Karena kita ya itu fluktuatifnya tuh kita benar-benar kadang-kadang susah untuk diprediksi gitu. Nah, makanya ketika kita udah nyimpen dana, kita agak agak sedikit aman nih. Yang Hmm? penting kebutuhan kita selama 3 tahun terpenuhi. Hmm? Nah, urusan untuk sehingga ketika misalnya kita me, apa ya menyimpan dana yang cukup gitu ya. Nah, kita Hmm? tinggal ngelihat dari segi ininya dari segi resource-nya. Kita Hmm? dana tersebut bagusnya gitu, sehemat-hematnya gitu ya. Hmm? Itu seberapa banyak sih orang yang kita butuhin. Nah, kita berpikir lagi nih, karena bentuknya digital agency itu, sebenarnya kita nggak perlu terlalu banyak orang teknis. Hmm? Kita justru lebih banyak PIC harusnya. Maksudnya Maksudnya PIC, PIC gimana Mas? betul maksudnya PIC itu gini, di masing-masing service tuh kan ada macam-macam gitu tuh ada untuk digital marketingnya, Hmm? ada websitenya, ada videonya bahkan Hmm? fotonya dan sebagainya, dan desain dan sebagainya. Nah, di situ tuh harus masing-masing harus punya PIC-nya. Dia harus Hmm? dia selain bisa ngerti teknis tapi dia juga bisa PIC-in gitu sebagai penanggung jawab di service tersebut, misalnya Hmm? di bagian branding atau misalnya Hmm? motion graphic dan sebagainya, itu ada satu orang yang kita percayain dia bisa bikinnya, bisa manage-nya juga bisa gitu. Nah, Hmm? ketika dia apa namanya tuh merasa ini berat, kalau misalnya ini harus timnya harus lumayan banyak nih, dia berat nih. Nah, kita punya list vendor sebagai Oh, oke. baik studio dan sebagainya. Jadi kita nggak secara tim tuh nggak perlu banyak-banyak banget sebenarnya kalau kalau dari bentuknya project kayak gini ya. Hmm? Karena untuk apa? Misalnya kayak fotografer gitu ya, kita gaji per bulan fotografer, nggak Hmm? selalu tiap bulan tuh ada kerjaan foto. Iya benar. Hmm? Tapi kalau misalnya ada satu penanggung jawabnya, Hmm? katakanlah dia emang jago di visual gitu, nah itu Hmm? emang dia penanggung jawab visualnya gitu. Ketika misalnya lagi butuh fotografer, kita hire fotografer Hmm? per project gitu. Nah, dia yang Hmm? penanggung jawabnya di visual ini. Dia Hmm? penanggung jawab apa namanya tuh grafisnya, dia penanggung jawab nanti talentnya siapa kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi misalkan, jadi
kebutuhan terutama human resources-nya itu ketika misalkan ada project yang mungkin membutuhkan beberapa skill yang mungkin dari sisi Vaganza Solusi Internasional ini tidak ada, di hire lagi gitu ya Mas ya. Sebagaimana Betul, project biasanya gitu ya Mas ya. betul. Makanya sebenarnya tim kita tuh sedikit sih, cuma 7 orang. Tapi Hmm. ketika apa namanya ada kerjaan tuh tiba-tiba rame. Oh iya iya iya. Dan Tiba-tiba rame. Karena gitu, karena kita udah punya list-list vendor-vendor yang kita percaya lah. Untuk oh iya. video siapa, untuk desain siapa, untuk front end siapa. Nanti Mm-mm. digabungin di kita gitu. Oh iya iya iya. Jadi menarik Mas. Jadi apa skill apa profesional yang memang mengerjakan secara teknis itu sendiri di vendor itu gitu ya Mas ya. Baik itu Betul. apakah vendornya kalau boleh tahu perusahaan atau individu itu Mas? Macam-macam. Ada Oh macam-macam. freelance, ada Hmm. perusahaan juga. Hmm. Sebenarnya sih memang awal-awalnya tuh ya kita kerja sama banyak perusahaan, banyak Hmm. freelance dan sebagainya. Dan akhirnya ke sini-sini makin ke filter nih siapa Oh yang iya. bisa, oh ini bagus nih, ini Hmm. kepake lagi kayak gitu sih. Oh ya. Nah, tadi kan ya eh, kalau berarti salah satu tumpuan utamanya dari Vaganza Solusi Internasional tadi kan adalah di vendor tadi gitu ya Mas ya. Betul. Nah, pernah nggak Mas misalkan kayak ketemu vendor yang mungkin dari segi perform kurang bagus gitu kan, atau ya yang lain-lainnya lah yang negatif-negatif, pernah nggak Mas? Pernah. Nah, disitulah fungsinya si penanggung jawab. Hmm. Nah, penanggung jawab itu bukan cuma dia apa namanya bertanggung jawab akan si vendornya, Hmm. tapi si penanggung jawab project secara keseluruhan. Yang misalnya gini, ketika projectnya di bidang grafis gitu ya, Hmm. si penanggung jawab ini tuh juga harus mengerti tentang teknisnya. Jadi Hmm. ketika ini si vendornya, oh ini nggak bener nih, sementara kita misalnya mencari vendor yang lain, dia bisa nge-backup dulu nih, bisa nge-backup dulu kerjaan-kerjaan yang miss-nya nih di vendor ini. Sehingga ketika misalnya nanti ketemu lagi vendor lain yang ternyata lebih bagus, Hmm. itu tetap jalan gitu si proyeknya. Klien mungkin nggak akan ngeh bahwa itu ada pergantian vendor, bahwa kita Oh. nge-backup dan sebagainya gitu. Hmm. Hmm. Tetap si PIC ini harus harus paham juga secara teknis. Hmm. Makanya emang yang di Vaganza pun sebenarnya semuanya masih jago-jago teknis juga gitu, bukan Hmm. bukan cuma paham doang gitu. Iya iya, menarik Mas. Nah, ini kalau boleh tahu Mas, awal mula Vaganza Solusi Internasional ini gimana Mas? Awal banget tuh sebenarnya sendiri sih. Waktu itu Hmm. saya freelance juga kan di tahun jadi pas masuk kuliah di tahun 2007 itu emang dari dulu SMP SMA tuh emang suka hal-hal yang berkaitan dengan multimedia sih awalnya. Jadi saya dulu Hmm. sempat ikutan lomba-lomba game, dulu sempat menang lomba game gitu loh di SMA. Terus Hmm. sempat ikutan juga lomba-lomba programming. Nah, waktu Oh, di artinya sejak 2007 SMP dan SMA sudah mulai menggeluti bidang multimedia gitu ya, Mas ya? eh, iya, jadi karena kan Hmm. memang ada salah satu pelajaran lah. Hmm. Itu merupakan salah satu pelajaran di SMP atau SMA gitu ya waktu itu. Di SMA sih sebenarnya mulai ininya tuh, yang mulai Hmm. menonjolnya tuh. Nah, memang yang kalau kalau saya sih emang menonjolnya dari SMA tuh di komputer, justru Hmm. yang apa namanya komputer terus lupa pokoknya gitu-gitulah. Hmm. Jadi emang arah-arahnya tuh ke multimedia dulu. Iya, iya. Nah, sedangkan ya, mata pelajaran lain jelek. Akhirnya dulu sempat juga kayak bikin pelajaran juga Visual Basic dulu buat bikin game. Oh Nah, iya, Mas. Hmm. jadi agak ngerti lah. Terus waktu 2007 Hmm. itu kuliah lah. Ya, kuliah juga kan memang saya sebenarnya bukan di bidang di jurusan komputer, saya malah di antropologi Unpad, Oh gitu. Nah, yang emang nggak ada sama sekali ada sama sama apa namanya itu multimedia atau digital marketing dan sebagainya. Nah, hmm. pas di tahun 2007 itu ya awal-awal kuliah masih lumayan lumayan inilah lumayan konsen lah. Hmm. Nah, 2008 tuh eh, eh, memang sebenarnya salah satu pilihan saya masuk Unpad tuh waktu itu saya masuk juga Telkom sebenarnya di IT.
Tapi saya waktu itu ngambil Unpad karena lolos SPMB. Si ininya murah, si semesterannya murah, cuma 650.000. Oh iya, 600.000 per 6 bulan kan per per semester. semester ya Mas. Itu juga lebih murah dari waktu SMA kan, 100 ribuan berarti per bulan. Per bulan. Murah dari SMA. Nah, akhirnya pas di Android ketika udah 2008-an tuh udah masih gatel tuh kayak bikin-bikin apa namanya hal-hal yang berbau multimedia. Waktu itu coba-coba bikin game. Waktu itu zamannya Flash. Oh Kalau iya. pernah tahu yang bikin di Facebook gitu-gitu. Oh iya iya. Iya. Hmm. Nah, dulu tuh pas zaman-zamannya bikin game di Facebook itu saya waktu itu berhasil lah bikin beli bukunya, saya berhasil bikin satu game gitu. Mm. Nah, waktu itu juga saya masuk-masuk forum dan lain sebagainya itu, oh baru tahu bahwa ternyata game tuh bisa dijual. Bisa dijual Mm. si game yang Mm. kita bikin tuh. Meskipun waktu itu gamenya, aduh, kalau ada saya gambarnya, game itu jelek banget. Masih bener-bener saya bikin apa namanya sendiri gitu manual. Uh, Ngambil-ngambil apa namanya tuh musiknya juga masih ngambil waktu masih nggak mm. ngerti soal hak cipta dan lain sebagainya. Nah habis itu saya cobalah masukin ke platform dulu ada buat jual beli game ya saya masukin ke Mm. situ. Dulu ada yang beli eh, waktu itu tuh apa namanya tuh si gamenya tuh balap motor Mm. jadi drag race gitu kayak manage tim balap motor kayak football manager lah tapi ini Mm. bentuknya balap motor. Waktu itu dibeli saya lupa sih orang Dubai atau orang Jerman gitu ngebeli harganya tuh $400 $400 waktu zaman Mm. 2008 tuh berarti sekitaran pokoknya saya dapat itu kurang lebih 5 juta aja kurang lebih Mm. mah 5 jutaan gitu Mm. waktu saya ngejual game awal itu. Dan di situ saya baru mikir wah lumayan juga anak kuliah dapat uang 5 Iya. juta kan lumayan Mm. ya. Iya lumayan. Itu akhirnya saya ya, maksudnya maksudnya ya bisa lumayan lah waktu itu Mm. ketika dapat uang itu jadi penyemangat lah bikin lagi game waktu itu versi keduanya namanya Drag Bike Manager 2 ada sih sebenarnya kayaknya di Google juga masih ada deh itu Mm. waktu awal-awal tuh. Terus bikin kedua lagi jadi hubungin ternyata gamenya lumayan laku nih coba bikinin Mm. seri keduanya bikin lah waktu itu lebih bagus terus akhirnya bikin game macam-macam bikin apa namanya itu kayak semacam Sally Salon gitu jadi Mm. orang datang ke salon terus dirapi-rapiin. Nah ini versi orang bikin tato, Oh iya. jadi datang orang di kayak gitu gitulah. Heeh. Terus bikin juga apa namanya itu minimarket tycoon. Jadi kayak kita ngelola minimarket. Waktu itu Mm. waktu awal-awal Alfamart sama Indomart mulai tumbuh lah. Mm. Jadi idenya bikin kayak ngelola minimarket, ngelola pasokan barang, terus Mm. ngelola ngelola apa namanya pegawai gitu. Nah, dari situ ternyata lumayan tuh saya bisa ya mengantongi antara 400 sampai $700 per game waktu itu. Dan Mm. sebagai anak kuliah lumayan Iya. banget waktu zaman Mm. kuliah. Dari situ juga sih sebenarnya jadi saya masukin dulu ada proposal PKM ya. Mm. Nah, saya Iya. masukin juga tuh proposal PKM. Saya Mm. ngelampirin juga game yang udah dibikin terus penghasilannya berapa ada penghasilannya juga penghasilannya kejual Mm. kemana berapa diterima lah alhamdulillah waktu itu sampai Dapat PIMNAS pembiayaan ya juga waktu itu jadi Mas. dapat pembiayaan juga dari situ Iya. terus PIMNAS perunggu sih waktu itu. Mm. Mm. Nah habis itu pas sudah dari situ eh, lagi istilahnya jaya-jayanya lah dari game gitu Mm. ternyata Flash tuh udah mulai turun waktu itu karena 2008 tuh mau ke 2009 tuh itu muncul iPhone kan Iya, iya Mas. pertama kali Mm. pertama kalinya handphone tuh udah mulai arahnya ke multimedia yang serius gitu. Mm. Nah 2008 2009 2008 tuh munculnya tapi belum ngetren tuh di Indonesia karena image-nya mahal kan 2009 Mm. 2010 nah baru tuh udah mulai booming di Indonesia. Mm. Akhirnya game-game tuh dan waktu itu tuh si iPhone tuh nggak support dan nggak mau support Mm. Flash akhirnya turun tuh
game-game Flash tuh udah mulai berilangan, satu-satu developernya udah mulai tutup, gulung Hmm. tikar satu persatu. Terus saya pun waktu itu tuh kondisinya pengen migrasi lah ke mobile apps. Hmm. Beli juga waktu itu, beli beli peralatannya karena memang harus harus peralatannya memang mau nggak mau harus mensupport ini kan, mensupport game buat di iPhone waktu itu. Hmm. Berinvestasi di situ, bikin akun developer ID-nya per 1 tahun ini kurang lebih 1 juta waktu itu. Hmm. Udah Ya. habis-habisan tuh di situ gamenya, Hmm. berhasil tuh Hmm. gamenya. Pas sudah dipublish nggak ada yang download. Ada sih tapi dikit banget, dikit Iya, iya. banget. Karena waktu itu kondisinya ternyata banyak game-game besar, Hmm. publisher-publisher besar kayak EA Games, Hmm. terus apa ya namanya tuh, uh, Electronic ya, EA ya, terus juga Maxis waktu itu, ini nggak ya, Blizzard, pokoknya Hmm. perusahaan-perusahaan publisher besar tuh mulai masuk ke ranahnya mobile lah. Waktu itu ada Hmm. game-game yang besar yang dulunya di PC kayak The Sims, Ah, terus ya. Roller Coaster Tycoon, Ah. terus apa ya namanya, eh Football Manager juga, terus Hmm. PES dulu udah mulai pada masuk tuh ke mobile. Ya Hmm. kalah lah game-game indie developer yang kita waktu itu. Oh, iya, ya. Akhirnya justru nggak nggak setimpal lah apa yang kita investasiin sama yang hasilnya waktu itu. Nah akhirnya nyoba juga ngejualin jasanya aja waktu itu daripada kita Hmm. bikinnya. Jadi nyoba ngejualin jasa bikin gamenya buat di mobile apps. Berhasil juga, dapat ada dari orang dari Australia buat bikin game waktu itu kayak apa namanya itu, apa yang namanya, kayak dia uh, kayak off-road gitulah. Jadi Hmm. kayak off-road, terus dia naik motor menyeimbangkan biar nggak jatuh, Oh, biar nggak iya. ngebalik. Hmm. Dulu sempat musim juga tipe game kayak gitu. Hmm. Eh, Dia dan udah berhasil bikin, tapi ternyata permintaannya tuh cukup kompleks, jadi nambah-nambah terus. Nah di situ juga saya mikir ternyata susah juga apa namanya itu, menyediakan jasa buat orang gitu, Iya. bisnis buat menyediakan jasa buat orang. Di situ juga saya belajar, oh berarti bisnis itu ketika kita nawarin jasa ke orang tuh, oh harus ada batasannya nih, Hmm. harus ada perjanjiannya ketika proyeknya nilai segini, batasannya sampai mana ke mana. Waktu itu jadi nggak beres-beres sih gamenya, padahal kalau dari segi ini awalnya tuh udah sampai beres tuh, udah Hmm. jadi tuh. Akhirnya waktu itu keputusannya adalah eh, pelunasannya tuh nggak full, tapi si gamenya kita kasihin aja. Jadi kalau mau dia ngembangin terserah gitu. Hmm. Akhirnya sebenarnya kita yang rugi sih, tapi dari situ jadi pelajaran lah yang didapat. Dari situ eh, udah mulai eh, mikir-mikir soal ngembangin project, apa, bikin game ini udah mulai kayaknya mulai pesimis lah waktu itu. Waktu itu Hmm. mulai pesimis, terus sempat sempat juga coba-coba kerja dulu waktu itu di, ada salah satu namanya Senja, Hmm. senja.co.id. Itu tuh sebenarnya Senja tuh yang punyanya orang Jerman, cuman dia studionya tuh untuk ngedevelopnya tuh ada di Bandung di Dago Resort. Hmm. Hmm. Dari temen waktu itu tuh, nih oh nggak ada ini buat game developer, ada lowongan, datang lah saya ke sana. Yang ini juga gue sih yang apa namanya itu yang wawancaranya aneh dia, soalnya saya posisinya dari waktu itu belum lulus, Iya. jurusannya antropologi, Oh, kedapet jadi game programming. iya, iya. Waktu itu nah, aneh waktu itu ngelihat Hmm. ngelihat apa sayanya. Tapi pas dia ngebuka ada porto sayanya tuh, saya bikin game ini buat kemana, ini buat kemana. Hmm. Terus dia nanya, dia bingung kan, dia nanya lah soal teknisnya lah, maksudnya ngetes kali, ngetes Iya. ngetes Karena saya soal jurusan teknisnya. antropologi ya. Ternyata dia karena jurusan antropologi, ternyata saya bisa, akhirnya saya keterima tuh di situ. Bentuknya Hmm. sih sebenarnya nggak full time, part time, karena waktu itu belum lulus kan, saya sambil Iya. skripsi. Hmm. Cuman waktu itu cukup di waktu zaman saya kuliah, gajinya tuh 2 juta per bulan. Hmm. Gajinya 2 juta per bulan, itu cuman masuk 3 hari kerja, 2 hari apa 3 hari kerja gitu Hmm. dalam 1 minggu. Jadi apa namanya tuh?
sisanya bisa saya ngerjain buat skripsi. Nah itu dulu waktu saya proses skripsi itu lumayan lah, ngebantu banget lah. Nah itu pas prosesnya masih freelance lah, masih sendiri. Habis itu juga tapi ketika fokusnya di kerja, ternyata juga tetap mau part time mau full time, ternyata nggak beres-beres juga skripsi saya. Ya, akhirnya 5 tahun kan, akhirnya udah mau tahun kelima kan, udah tahun kelima sih waktu itu. Akhirnya saya keluar dulu lah, saya beresin aja full beresin Skripsi ya. skripsi. Beres skripsi, lulus. Nah habis lulus saya bingung nih, bekerjanya di bidang antropologi atau di bidang multimedia gitu. Nah, Mas, mungkin sebelum dilanjutkan, Mas, kenapa ngambil jurusan antropologi, Mas? Sementara kan passionnya Mas Niki tadi di bidang multimedia itu. Nah sebenarnya waktu SMA tuh kalau disebut passion tuh kita masih bingung sih. Passion bangetnya memang di IT ya, tapi saya juga ada passion dulu di sosiologi. Jadi saya suka juga waktu SMA tuh mempelajari, karena IPS kan, suka juga waktu itu mempelajari soal sosial lah. Cuma waktu itu belum ada sosiologi, adanya antropologi. Karena antropologi itu kalau di waktu saya SMA tuh salah satu materi bagian dari sosiologi, mempelajari manusia, kebudayaan, terus ada kadang-kadang ada berkesinambungan juga sama sejarah, ada berkesinambungan juga sama arkeologi. Nah itu dulu waktu saya SMA menarik juga sih. Nah itu sih waktu itu yang mikir saya kayaknya seru juga di antropologi. Gitu. Cuman memang karena apa ya, bentuknya mungkin bukan ilmu teknis kali ya. Maksudnya bukan ilmu praktis, maksudnya bukan ilmu praktis kali. Jadi karena waktu itu saya sambil kuliah, saya nyari peluang buat nyari uang kan. Ya ilmu praktis yang bisa cepat nyari uang ya itu waktu itu game di IT, di multimedia. Gitu. Nah, Mas, mungkin tadi itu berarti Mas Niki kan sejak SMP SMA sudah sudah bisa programming gitu ya, Mas ya? Belum sih sebenarnya, bisa tapi nggak mahir juga, jadi nggak belajar, masih dalam tahap belajar sih sebenarnya. Otodidak aja, Mas, atau gimana? Otodidak. Ya, Mas. Nah, kalau boleh dilanjutkan lagi, Mas, tadi setelah lulus kuliah kan bingung tuh, Mas, mau di jalan antropologi atau di multimedia. Nah, pas lulus tuh ini menarik nih. Jadi saya tuh memang ketika itu kan fokusnya di game, sedangkan game tuh sebenarnya asetnya lebih kompleks kan. Kita belajar buat bikin lagu, waktu itu sampai bikin lagu sendiri, bikin lagu, terus bikin animasi karena kan harus ada intro dan lain sebagainya, bikin grafis, terus bikin interaktif juga si programmingnya. Ketika lulus saya ragu-ragu kalau misalnya ngelanjutin bikin game developer. Akhirnya saya coba-coba cari ini lagi lah, cari peluang lagi lah. Waktu itu lagi musimnya explainer video, kalau tahu. Explainer Waktu video. itu pas explainer video waktu pertama kali Dropbox tahu kan ya, Dropbox yang kayak semacam Google Drive. Waktu itu kan belum ada Google Drive kan. Di tahun 2013 gitu ya, 2012 2013 saya lupa. Itu Dropbox muncul, idenya tuh menarik. Idenya tuh adalah itu buat berbagi, buat menyimpan file secara cloud, terus kita bisa berbagi dan nah cara penyampaian informasinya itu menarik dengan cara bentuk animasi ringan. Jadi kayak ini sebuah file, kamu bisa menguploadnya dan ini disimpan, kamu bisa membaginya dan lain sebagainya lah dalam bentuk animasi kartun. Itu sempat booming dulu bentuk animasi seperti itu untuk startup lah. Dan waktu itu memang udah mulai arahnya tuh kayak orang-orang bikin platform, bikin startup kayak gitu-gitu. Salah satu media penyampaiannya, karena bentuknya itu kan masih baru ya, banyak sistem-sistem yang masih nggak ngerti ini gimana sih prosesnya. Nah, dibantu itu sama Explainer Video. Nah, dulu sempatlah saya bikin Explainer Video juga, saya jual-jualin juga sama ke luar negeri dulu, ke platform juga. Nah, itu lumayan juga waktu awal-awal tuh masih kecil lah, kayaknya cuma $20, $50, jadi cuma sekitar 300.000 per animasi, 600.000. Memang nggak kelihatan ini sih, waktu itu nggak kelihatan apa namanya itu
dibandingkan game gitu ya, yang dulunya lumayan kerasa gitu, nggak terlalu besar waktu itu. Makanya saya nyari kesempatan lain itu dulu ngelamar di FPVO namanya. FPVO itu salah satu explainer video studio di Amerika. Itu cukup terkenal dulu karena dia yang bikin Dropbox itu, di animasi Dropbox itu. Nah, saya ngelamar di situ, alhamdulillah diterima, tapi remote, jadi nggak ke sana. Jadi head office-nya di Amerika gitu ya, Mas? Head office-nya di Amerika, cuman saya ngerjainnya remote di Indonesia. Saya ketika diterima saya bisa ke sana, ternyata enggak. Tapi bagusnya adalah relasinya. Jadi ternyata FPVO ini mengumpulkan seluruh animator di seluruh dunia. Waktu itu saya sempat kayak kenal orang-orang yang bikin animasi-animasi Disney di China, di Rusia. Oh, banyak lah. Jadi ada jaringan-jaringan animatornya karena ada sebuah forum gitulah, ada sebuah forumnya gitu, di dalamnya tuh ya kayak kita ngobrol-ngobrol secara teknis animasi, ada yang frame by frame, ada yang apa. Nah, itu juga sambil saya belajar juga di situ, memperbaiki sih animasi yang animasi saya gitu soalnya. Waktu itu lumayan banget satu video per menit, 1 menitnya $1.500. Itu jauh banget dari waktu saya bikin sendiri, terus dari saya ngejual-jualin, bahkan dari yang game juga jauh lah. Nah, di situ saya benar-benar cuma ngerjain grafis animasinya. Jadi saya benar-benar bikin animasinya aja total. Saya nggak mikirin ceritanya harus kayak gimana. Saya nggak mikirin juga musiknya kayak gimana. Udah dikasih semua, saya tinggal ngerjain animasinya aja, jalan aja. Nah, dari situ saya ngerti juga, oh ternyata sebenarnya tuh harganya tuh untuk di luar negeri tuh harga sebuah karya tuh nggak semurah itu. Makanya kenapa waktu itu cukup ya, meskipun harganya murah gitu ya, kenapa cukup banyak juga ya ternyata waktu itu. Oh ternyata karena posisinya tuh ternyata ketika kita ininya udah bagus ya, hasil karyanya udah bagus, ada harganya loh, ada kok yang menghargai gitu, yang lumayan bagus. Nah, dan juga belajar bahwa ketika kita bikin sesuatu tuh sebaiknya dikerjakan sama tim, karena waktu itu jadinya saya ngerti juga, ternyata masing-masing tuh ada tanggung jawabnya. Musik ada tanggung jawabnya, ini ada tanggung jawab. Jadi hasil karyanya tuh jadi hasil karya bareng-bareng waktu itu. Cuman posisinya waktu itu tuh nggak enaknya karena dia di Amerika head office-nya. Jadi saya bener-bener yang tuh tidur malam-malam kerja. Itu nggak enak banget dulu. Karena perbedaan jam, Mas. Itu nggak enak banget dulu. Ya, jadi malam-malam di Skype harus kapan proses kerja dan lain sebagainya, dan itu nggak enak banget. Dan agak cukup mengganggu lah waktu itu di rumah. Kan jadinya mama di kamar siang-siang tidur, jadi kesannya kayak nggak ada kerjaan. Tapi sebenarnya padahal dulu berarti Mas Niki ngalamin seperti yang di Depok gitu ya, Mas ya? Kerjanya di rumah tapi ya makanya dulu ngalamin tuh, saya bisa beli waktu itu ganti HP, waktu itu Xperia yang cukup bagus lah, waktu masih musim banget. HP bagus, laptop bagus. Itu kalau boleh tahu di tahun berapa, Mas? Tahun 2013 kayaknya, 2013. Oh, 2013. Jadi 2013 sendiri Mas Niki udah merasakan yang ya mayoritas orang kerja seperti saat COVID ini ya, Mas ya? Iya, udah waktu itu. Justru dulu ya kerjanya jadi remote dulu. Dan dulu sebenarnya memang udah mulai musim juga sih yang remote-remote gitu, karena banyak platform-platform pekerjaan online gitu dulu, kayak freelancer.com dan lain sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan pun jadi mulai menerapkan lah sistem yang seperti itu. Nah, terus ya itu aneh juga kan, dan kelihatannya kayak nggak ada kerjaan gitu. Dulu waktu awal-awal keluar kuliah itu tuh kelihatannya kalau di mata orang tua tuh bukan pekerjaan. Iya, benar Mas. Benar. Jadi kayak meskipun kita uang ada uang gitu ya, tapi nggak kelihatannya memang nggak menjanjikan lah istilahnya, kalau karena orang tua kan mungkin ngelihatnya bukan dari situ gitu. Jadinya apa yang dituntut tuh mengejar status dulu. Waktu saya lulus kuliah gitu, udah gelar sarjana, apa namanya tuh,
ngelihatnya kerjaan yang nggak nentu tuh kan kayak nggak inilah Benar Mas. bagus Apalagi lah. di rumah aja gitu ya Mas ya. Apalagi di rumah terus, Iya. saya kemana-mana tuh kayak, ini mah desu nih. Kayak gitu disaranin lah sama orang tua, udah coba aja ngelamar dulu. Heeh. Akhirnya saya nggak yang di Epivio itu Hmm. saya nggak keluar tuh karena saya tahu itu potensinya bagus, Hmm. uangnya cukup. Itu Hmm. ngerjain 1,5 menit aja tuh ya dapetnya sekitaran 20 jutaan lah, 22 Hmm. 23 cuma satu video itu. Hmm. Wah, ini potensial banget lah. Hmm. Cuman pas itu ya udah saya cobain sambil karena orang tua nyuruh gitu, saya cobain ngelamar-lamar. Itu ngelamar ke Trans TV. Hmm. Nah, pas ngelamar di Trans TV tuh alhamdulillah sih keterima sebagai kreatif. Hmm. Nah, pas di Trans TV itu eh, memang sih kalau dari segi gaji menurut saya untuk orang Bandung yang kerja di Jakarta ya, Hmm. eh, berat sih. Hmm. Berat waktu itu gajinya tuh UMR kurang lebih 3 juta. Hmm. Kurang lebih 3 juta. Nah, itu berat kalau orang Bandung karena pertama ngekos itu Iya Mas. udah habis 1 juta. Iya. 1 juta tuh udah bukan yang asli lagi. Iya. 1 juta karena di Mampang kan. Heeh. Terus apa namanya itu makan, eh, udah cari yang paling murah banget dapatnya yang sekitaran 15 ribuan lah. Hmm. 15 ribu sampai 20 ribu, 2015 tuh habis tuh sekitaran 1,5 juta lah makan Hmm. tuh sebulan. Hmm. 2,5 juta tuh, belum lagi saya dulu sering bolak balik Bandung Jakarta kan. Hmm. Karena saya memang mungkin karena orang Bandung kali ya jadi kayak Iya. pengen tuh pulang, jadi Sabtu Minggu tuh pulang Ke bolak Bandung balik ya. Bandung tuh Hmm. waktu itu 150 ribu per berangkat. Hmm. Jadi habis sekitar 300. Jadi emang bener-bener ngepas banget. Kadang-kadang Tempatnya. emang malah nggak nutup gitu. Kadang-kadang nggak Hmm. nutup. Tapi saya Hmm. dapat status, Oh dapat iya, status 100 ya. ke kreatif Trans TV lah waktu dulu, lumayan oke lah. Hmm. Cuman ya gitu saya mikirnya kalau sebulan pertama, 2 bulan pertama masih happy lah. 3 bulan, Hmm. aduh susah juga ya ternyata. Ini Iya. berat juga ya dengan Heeh. hidup bener-bener ngepas banget gitu. Hmm. Nah akhirnya saya coba lagi nyari kerja lagi di Epivio tadi. Jadi itu tuh Hmm. kayak kita nge-request kita available buat kerja lah, karena kan bentuknya Oh, remote kan. iya, iya. Nah pas itu ternyata kondisi saya udah dikeluarin Dari karena nggak aktif selama 3 bulan dari Epivio Oh, itu. iya, iya, iya. Itu saya agak lumayan kecil. Kenapa waktu itu nggak tetap keep contact? Hmm. Ternyata saya baru tahu tuh. Nah ini kekurangan saya juga sih waktu itu. Hmm. Dan rata-rata sih mungkinnya kayaknya orang Indonesia kayak terms of servicesnya tuh nggak terlalu dibaca terlalu detail. Oh, Waktu iya, itu iya, saya iya. nggak baca bahwa ternyata harus ada aktif selama 3 bulan Hmm. apa namanya itu untuk tetap bisa dapat kerjaan karena Hmm. ya itu karena ternyata banyak animator yang pengen masuk ke sana waktu itu. Jadi waktu itu Hmm. saya kecewa lah. Coba lagi ngelamar lagi ditolak, nggak diterima ternyata standar standar animasi. Karena saya waktu itu fokusnya jadinya ke ini kan ke pekerjaan tetapnya di Hmm. TV. Pas saya coba buat ngelamar lagi ditolak karena standarnya tuh udah nggak memenuhi syarat di Epivio waktu itu. Wah, Oh, saya iya. bingung, saya harus harus cari gimana lagi nih Heeh. untuk menutup Hmm. kebutuhan. Bentar, saya ambil ngecas. Ah, coba. Nah, akhirnya saya coba eh, nah waktu itu saya coba ini bikin aja saya bikin studio sendiri, Hmm. studio animasi explainer video sendiri. Nah disitulah udah mulai bikin nama-nama Vaganza gitu lah. Oh, itu Nah mulainya sendiri, Mas? waktu itu saya coba sendiri benar-benar sendiri sambil kerja Oh. di Trans TV waktu itu. Hmm. Hmm. Nah saya kerja di Trans TV, pagi sama siangnya saya benar-benar kerja, malamnya Hmm. ambil nunggu editingan Hmm. karena Trans TV itu 24 jam ya kerja. Iya. Sambil nunggu editingan saya ngerjain kerjaan di luar, Oh. ngerjain bikin 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 animasi di luar. Nah, waktu itu Hmm. salah satu platform itu namanya Fiverr. Hmm. Nah, itu lumayan tuh. Jadi dari 3 bulan kerja berarti abis itu saya lanjutin ke situ, saya lanjutin ke Fiverr itu buat ngerjain animasi-animasi itu. Ini saya sempat sambil buka-buka lagi nih yang tadi akun Fiverr-nya. Hmm. Saya sambil share bentar nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, Mas. Hmm.
Nah ini nih, selama 6 bulan tuh saya bisa dapat kurang lebih $6.000. Ini selama uh, apa namanya, sambil saya ngerjain paginya di TV, malamnya saya ngerjain animasi, itu dapat dalam 6 bulan tuh $6.000, malah Oh, lebih gede daripada iya gaji lebih saya. gede, iya Mas. Itu Sebulannya macam-macam lah. $1.000 kan? Iya, per Hah, bulannya $300, $1.000. Kadang-kadang hah, ada 500, kadang-kadang hmm, 1.500 per bulannya, macam-macam lah. hmm, Eh, tapi itu udah sangat mencukupi lah ya, waktu itu apa namanya itu. Jadi gaji saya 3 juta gitu ya. hmm, Ketika ini ketika saya bikin animasi dan saya jual-jualin di Fiverr ini di luar negeri ini, bisa dapat sekitaran 12 sampai 18 juta lah per bulan. Malah gedean hmm, ini waktu itu. iya. Hah, Dari sini saya saya ketika misalnya mulai mikir, ternyata potensinya tuh sebenarnya luas juga ya. Maksudnya multimedia tuh bukan cuma game, kita masih bisa hmm, beradaptasi kemana, bisa beradaptasi kemana. Nah pas saya nyobain selama 6 bulan ini konsisten gitu ya, udah mulai punya nama tuh dulu di hmm, Fiverr tuh, udah punya klien-klien tetap juga lah. Jadi bikin lagi meskipun harganya tuh waktu itu jauh daripada review. Jadi sekitaran 250 sampai $300 animasinya. Jadi sekitaran 3 juta sampai 4 jutaan lah per hmm, animasinya. Nah, dari situ tuh saya mulai mikir lah, wah ini di kerja kerja tetapnya capek gitu. Tapi ini sebenarnya waktu luangnya lebih banyak kan ini. Terus iya, dapatnya lebih gedean ini. Jadi saya malah lebih merasa dihargain lah dari segi ini ya, dari segi pendapatan. iya. Karena kerja kerasnya sendiri dapatnya segini. Nah, dari situ dulu juga sempat kayak ya itu tadi dari KSE juga, dari Hmm. apa namanya itu, dulu sempat ikut juga Min Uno Foundation. Oh iya ya, dari Pak Sandiaga Uno ya Mas. Hmm. Hmm, Ya pas Sandiaga Uno dulu kan sempat kayak dimentorin juga, ngeliat-liat hmm, lah kayak apa cerita-cerita suksesnya pengusaha gitu, hmm, ngelihat apa namanya itu ruangan kerjanya dan lain sebagainya. Nah, itu udah motivasi banget sih. Hmm. Wah ini saya harus bisa sampai sini loh. Sampai waktu itu saya ingat juga sih waktu di Trans TV itu saya sempat diajakin ke ruangnya Pak Cete, dan itu jarang banget kreatif yang oh, datang ke ruangannya Pak Cete. ah, Karena waktu itu posisinya saya bisa bikin animasi di kreatif tuh. Di yang lain tuh kreatif yang lain tuh nggak inilah nggak ada yang bisa bikin animasi lagi. hmm, Saya bikin animasi, jadi ketika ada program, ada ide program tuh, saya bikinin nih konsepnya berupa hmm, animasi, jadi lebih gampang gambar. Dibawalah hmm, saya sama atasan saya di apa namanya itu ya, kabit ya kayak hmm, kepala bidang itu, dibawa ke Pak Cete, dan tuh nggak semua nggak semua kreatif, bahkan produser pun eh, nggak semuanya bisa ketemu Pak Cete waktu itu. hmm, Ikut presentasi meskipun saya cuma ini aja, cuma ngeoperasiin aja, hmm, tapi animasinya saya bikin. Pas saya datang ke sana, makin hmm, minat untuk usaha tuh makin tinggi karena ngelihat ruangannya bagus gitu. Terus iya, gimana gimana apa namanya tuh masing-masing kepala divisi itu menyampaikan ide, aspirasi, reportnya ke apa namanya tuh, ke Pak CT gitu ya, hmm, apa ke atasannya gitu. Itu jadi saya pengen juga sih pengen juga punya perusahaan sendiri gitu lah, hmm, yang dimana saya tuh ngejalaninnya bareng-bareng. Saya bisa nerima report, saya bisa bikin konsep, saya bisa bikin visi ke depannya harus kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, dari situ udah minat makin tinggi buat berusaha. Inilah saya apa namanya tuh, sebentar. Inilah saya mulai diseriusin di bikin animasi tadi. Terus hmm. habis itu uh, inilah cabut dari ya ini ke pengunduran diri lah, ke atasan. Malah udah ketemu Pak CT, mundur gitu Mas. Iya, setelah berapa lama juga sih, nggak langsung sih. Iya, Terus habis itu cuman ya jadi salah satu motivasi banget lah buat saya. ah, Pengusaha-pengusaha sukses tuh motivasi buat saya, ini saya harus bisa juga gitu hmm. posisi ini. Nah, di Berarti berapa lama kerja di Trans TV Mas? totalnya tuh berarti 10 apa 11 bulan gitu, saya lupa. Oh, nggak sampai setahun juga ya Mas ya? Sampai setahun, nggak sampai setahun. Oh, hmm, hmm, Nah, hmm. dari situ
waktu itu juga lagi ngerjain program acaranya tuh Mission X. Itu pas lagi bagus-bagusnya juga lagi. Waktu itu tuh dulu tuh pas program itu dari benar-benar dari awal gitu dirintisnya. Jadi waktu itu ya ya lumayan ini juga sih waktu itu pas bilangnya lumayan berat juga sih. Tapi mau nggak mau gitu. Oh sama waktu itu posisinya saya juga ada informasi untuk daftar ke MBA ITB. Waktu itu MBA ITB itu buka jurusan baru namanya CCE, Cultural Creative Entrepreneurship. Nah itu tuh salah satu juga yang minat saya keluar juga sih, karena posisinya itu benar-benar jurusan yang pas banget buat saya, kultural karena basicnya antropologi, kreatif karena emang saya adanya di industri kreatif, dan entrepreneurship yang waktu itu. Oh ini saya pengen arahnya ke entrepreneur gitu, pengen punya usaha. Ngedaftar waktu itu di MBA ITB, alhamdulillah keterima. Nah di situ juga sih momen waktu itu saya cabut dari Trans TV. Nah dari situ saya bikinlah entitas Faganza Digital itu. Pas saat masih kuliah di MBA ITB ya Mas? Ya, MBA ITB sambil saya belajar, saya kan masuk situ pengen pertama dapat koneksi juga, yang kedua saya pengen belajar juga bikin bisnis kayak gimana. Soalnya saya masih sendirian waktu itu kan, sendirian. Nah, bikinlah namanya dulu Vaganza doang sih. Jual-jualin animasi. Ternyata ya sama sih kayak game. Itu tuh ada trennya ternyata. Makanya saya sebenarnya agak khawatir bisnis-bisnis yang terlalu mengikuti tren tuh agak ketika kita terlalu mengikuti tren gitu ya di bisnis tuh, itu agak khawatir sih saya sebenarnya, karena saya posisinya dulu 2 kali ngikutin tren. Yang satu lagi tuh explainer video tuh tren banget dulu tuh, karena emang orang berlomba-lomba bikin animasi seperti itu gitu. Tahu-tahu pas saya ngefokusin diri buat ngefokusin diri buat bikin studio animasi gitu, ternyata dulu trennya turun. Berganti sama video shoot dulu. Jadi dulu tuh udah mulai musim-musim drone. Oh iya. Drone, musim-musim video-video sinematik. Nah, sekarang arahnya justru ke situ, ke video-video sinematik. Terus dulu juga udah mulai orang-orang tuh pada bikin e-commerce. Karena waktu itu Tokopedia, Bukalapak tuh udah mulai muncul kan, ada juga yang pengen nyoba-nyoba bikin hal yang serupa kayak gitu lah. Jadi saya ngelihat peluang itu banyak peluang-peluang di bidang kayak gitu. Akhirnya ketika tren animasi turun, saya mikir kenapa nggak bikin general aja ya. Maksudnya emang general tuh kita nggak terikat sama tren. Karena saya ngelihatnya tuh posisi banyak perusahaan-perusahaan ya yang sebenarnya tuh bertahan sampai sekarang dari dulu gitu ya, karena dia tuh nggak terlalu spesifik gitu. Dia tuh punya saya ngelihat itu terutama di bidang jasa ya. Saya ngelihat kayak agensi-agensi iklan itu nggak spesifik iklan gitu, tapi iklan itu nggak iklan spesifik harus digital, harus spesifik harus bentuknya animasi atau spesifik harus kartun gitu, nggak ada yang spesifik gitu. Jadi general aja gitu. Saya ngelihat itu jadi pembelajaran juga. Saya nyobain bikin digital agency aja, jadi as general agency aja gitu, buat bikinin aset-aset digital gitu ya. Salah satunya macam-macam, ada animasi, ada game dan lain sebagainya lah. Hal-hal yang memang waktu itu saya bisa gitu karena masih sendiri kan. Ternyata potensinya bagus. Ternyata malah portofolio yang dulu saya bikin bisa disatuin semua. Bikin game bisa disatuin, dulu pernah bikin website juga dimasukin, bikin animasi dimasukin. Ternyata malah saya bisa bertahan dari situ karena posisinya tuh trennya tuh naik turun kan. Ada yang lagi butuh website di tahun ini, di tahun depannya butuh animasi, tahun depan lagi video shoot. Nah dari situ saya ngeliat, oh ini peluangnya mendingan saya bikinnya yang general aja kayak gini karena lebih aman lah buat si Faganza. Nah waktu itu udah mulai ngerambah ke lokal. Jadi kalau orang kebalik kan justru dari lokal dulu ke internasional. Saya justru internasional dulu ke lokal. Karena posisinya
Justru dulu di internasional tuh lebih gampang ngejualnya, tapi malah sedikit budgetnya karena bentuknya online ke luar platform itu tingkat kepercayaannya kan kecil ya. Iya Jadi benar. nggak terlalu orang tuh nggak terlalu berani lah untuk ngeluarin budget besar gitu di online. Paling besarnya juga $1.000 paling, makanya PayPal pun dibatasin 1.000 kan waktu zaman dulu. Nah akhirnya cobalah saya menjual-jual project di lokal gitu, secara lokal lah, ngirimin kompro dan sebagainya. Di Bandung responnya lumayan lah, tapi nilainya nggak terlalu bagus, nggak terlalu bagus. Terus apa namanya tuh? Saya waktu itu coba juga di ini juga bahkan ke BEC dulu saya nyoba ngeprint flyer sendiri, jasa buat manage desain buat flyer, karena saya kira tuh BEC ini orang-orang tuh ngejualin laptop, ngejualin apa gitu ya, ngejualin handphone, dan tiap bulan tuh pasti ganti. Saya bikin flyer sendiri, yang ngeprint sendiri, saya bagiin tuh masing-masing kios tuh. Oh iya. Satu persatu saya tokin gitu. Ada apa ya Mas? Saya kasih-kasihin aja. Dulu masih kuliah di MBA. Alhamdulillah tuh nggak ada respon. Ada satu doang, tapi itu juga kayaknya dia agak-agak ragu, akhirnya nggak juga. Nggak order juga. Nah, saya mikir ini apa namanya tuh? Ternyata kayaknya cara saya salah nih kalau kayak gini gitu. Kenapa nggak saya nyoba ke yang apa namanya? Ke perusahaan, ke yang kecil-kecil. Saya waktu itu berelasi lah, teman-teman saya ada yang kerja di mana, ada yang kerja di mana. Saya coba tawar-tawarin, saya bisa bikin kayak gini. Nah waktu itu dapatlah salah klien yang cukup besar lah, TBK juga, namanya Trinitan. Dia yang bikin Aki NS dulu dari teman saya, dia kerja di sana. Ini nih kalau mau nyobain ini aja, dia lagi bikin boot website nih. Oke lah, saya cobain lah bikin bikin apa surat proposal kayak gitu-gitunya. Nah, cuman dia butuh PT tahun 2015 2016 gitu ya. Cuman dia butuh PT. Akhirnya saya pakai PT teman saya dengan konsinyasi lah waktu itu. Dengan konsinyasi dapatlah waktu itu total projectnya 45 juta. Project awal 45 juta. Terus ditambah sama mobilenya 50 juta lah pokoknya, bersih 2015 2016. Nah saya dan itu apa namanya tuh bentuknya anggaran kan. Jadi teman saya tuh bantuin lah, ini nilainya segini. Waktu itu saya awal-awal mikirnya ini 10 juta kali ya nawarin. Ternyata lumayan ini. Ternyata saya tuh selama ini ketika kalau misalnya ngasihin ke perusahaan besar, ternyata nilainya harusnya jangan kecil karena bentuknya custom kan, dan ada pertanggungjawaban juga. Karena perusahaan apalagi TBK gitu, perusahaan besar tuh memang ada budget buat marketing. Jadi kalau misalnya ngeluarinnya terlalu kecil, bikin website itu salah satu yang apa namanya itu marketing yang penting juga gitu. Kalau ngeluarinnya terlalu kecil, itu tanggung jawab ke pemegang saham tuh riskan juga. Jadi kayak ini ngapain ngeluarin website kecil banget gitu, padahal dana marketing gitu. Nah akhirnya di situ saya mulai mempelajari juga, ternyata perusahaan tuh membutuhkan dana marketing yang emang dikeluarin tiap tahun. Terus ada namanya nominal yang memang aman untuk dikeluarin. Makanya saya mempelajari juga dari segi harganya, benchmarking juga dan sebagainya. Nah dari situ proyek pertama tuh 45 juta tuh sebenarnya kalau dari segi nilai itu di atas itu sebenarnya. Cuman saya waktu itu bagi dua sama yang megang PT waktu itu. Ya di PT-nya. Waktu itu saya juga karena nggak mikir juga sih, karena nggak ngerti juga kan, ya udah yang penting jalan aja gitu. Nah dari situ saya udah mikir, ini saya coba buat ngerekrut beberapa orang. Waktu itu teman saya sih coba ngerekrut beberapa orang buat ngerjain si proyeknya bareng-bareng. Alhamdulillah sukses, alhamdulillah berhasil gitu. Kayaknya kita juga sampai sekarang masih dipakai deh, meskipun harusnya kayaknya ada update sih. Alhamdulillah sukses waktu itu. Akhirnya itu jadi salah satu portofolio saya buat ngejualin produk-produk ke service-service ke perusahaan lain, ke teman-teman saya yang lain juga gitu. Nah dari situ saya juga udah mulai menyadari bahwa ternyata PT itu penting, bikin
perusahaan itu penting, legalitas itu karena salah satunya tambah juga ke branding gitu, tapi kita juga bisa ningkatin juga apa namanya tuh keseriusan kita juga di perusahaan gitu, di perusahaan yang kita bikin gitu, karena kan ada pertanggungjawabannya ke pajak, kita Iya ada Mas. kita apa namanya tuh, kita juga bisa bikin faktur pajak yang memang rata-rata di bentuk project terutama tender tuh harus ada faktur pajak. Hmm. Di situ bahkan saya bikin PT-nya itu bener-bener sendiri waktu itu untuk menghemat biaya. Ya. Dan itu saya benar-benar mempelajari tentang pajak juga. Saya nungguin di apa namanya itu di Direktorat Pajak di sebelah BEC dulu, Hmm. nungguin sampai beres, terus pindah lagi ke mana buat bikin domisili, pindah Iya. lagi ke benar-benar saya jalan ke sana kemari nih, saya tungguin Oh. itu prosesnya. Hmm. Jadilah alhamdulillah waktu itu. Itu udah mulai nyewa kantor juga waktu itu. Nyewa kantor eh, gak terlalu besar dan memang sharing waktu itu. Eh, Ukurannya kayaknya sekitaran 3x3 sharing sama dua orang teman saya. Hmm. Harga per bulannya itu saya lupa sih 3 juta gitu ya. Jadi per bulannya itu kurang lebih 1 juta lah. Hmm. Nah itu juga salah satu karena kan PT harus ada SIUP, Oh iya. harus ada domisili yang pas gitu ya, harus ada IMB dan lain sebagainya. Hmm. Nah itu juga lokasi itu kantor pertama saya juga yang dijadiin apa namanya itu domisili perusahaan yang waktu pertama waktu awal. Akhirnya pas sudah jadi PT udah berkembang apa namanya tuh udah mulai ada project-project gitu ya, itu kita jadi konsisten, kita nawarin ke macam-macam lah, ke dinas, Hmm. ke swasta, ke mana-mana. Ya, akhirnya sampai sekarang sih Hmm. alhamdulillahnya. Cuman itu kita ngelihat sih di perusahaan perusahaan jasa gitu, perusahaan servis kayak kita tuh sebesar besarnya perusahaan servis kayak kita tuh nggak akan sampai besar kayak gimana gitu. Karena saya pun ngelihat kayak digital agency kayak Mirum gitu ya, Hmm. kantornya tuh nggak terlalu besar-besar banget, nggak, bukan yang kayak bentuknya gedung dan Gedung sebagainya. kantoran gitu ya Mas. Mungkin iya, jadi emang Hmm. nggak mungkin HQ-nya gede sih, tapi Hmm. kalau kayak misalnya di apa di Bandung atau di Jakartanya aja nggak terlalu besar-besar banget sih sebenarnya, dan orangnya Hmm. juga nggak banyak-banyak banget gitu. Hmm. Karena emang jasa tuh ya saya apa namanya itu melihat itu emang mungkin eh, bukan bukan yang tipikalnya harus bener-bener besar banget sih. Maksudnya jasa di sini dalam artian ya kayak gini ya, jasa B2B kayak gini ngerjain Hmm. klien lah begitu. Tapi database vendornya tuh banyak gitu, jasa agency gitu ya. Itu nggak besar-besar banget sih si pengembangannya. Palingan kalaupun besar itu kantor cabang jadinya. Jadi kayak misalnya ada kantor cabang misalnya di Jakarta, ada kantor cabang di Singapura, ada kantor cabang di mana, tapi bukan yang benar-benar besar gitu. Hmm. Makanya ya saya ngelihat juga salah satu pendorong juga yang saya pengen juga punya produk gitu. Ya memang bisa dipakai massal gitu. Hmm. Ya. Jadi dan ya sampai sekarang akhirnya dijalankan tadi itu Vaganza sampai yang sekarang ini gitu ya Mas ya. Ya, betul. Hmm. Nah, berarti Mas Diki memulai Vaganza ini memang benar-benar sendirian gitu ya Mas ya? Iya, Hmm. awal banget mah sendirian. Itu effortnya gimana Mas kalau sendirian kayak gitu Mas? Capek banget. Tapi eh, saya bersyukur juga sih waktu bikin PT dan lain sebagainya, dan teknis dan ngehubungin klien, presentasi Hmm. klien tuh saya sendirian belajar gitu ya. Hmm. Itu jadi pelajaran berharga juga buat saya tuh ngerti prosesnya. Jadi Iya benar Mas. tender kayak gimana, Hmm. ada politik dalam tender kayak gimana, itu jadi saya Hmm. ngerti. Bahkan saya pernah juga ya di salah satu ini, nggak bilang juga lah perusahaannya apa gitu ya, ikutan tender, diundang kan, diundang ada Hmm. Unwizing gitu, ke Jakarta, Hmm. eh, tender. Saya salah satu pas di presentasi portofolio saya yang paling bagus kan ada tingkatannya sama Hmm. usernya itu Hmm. dinilai saya yang paling bagus di waktu itu bikin animasi. eh PTS itu paling bagus. Terus habis itu administrasi saya
lengkap juga, ada satu lagi nggak lengkap. Nah, terus yang ketiga tuh dari segi harga saya nomor 2, jadi nggak yang paling nggak yang paling murah, rendah yang nih. paling mahal. Ya. Ternyata pas final itu yang dipilihnya tuh yang nomor 3. Yang nomor 3 tuh ketika pas lagi presentasi itu dia paling jelek lah istilahnya, paling nilainya paling bawah yang ketiga. Tapi harganya paling tinggi. Tapi harganya paling murah. Nomor 1, jadi dia harganya murah tapi dia paling nggak bagus gitu. Nah, saya juga dikasih ini harganya berapa tuh kan sebenarnya negotiable ya. Negotiable, dan saya juga apa namanya, dan dari segi apa namanya, dari segi harga juga saya nggak tahu anggarannya berapa dan sebagainya. Nah, saya bingung lah, wah kirain apa namanya tuh emang dicarinya dari pertama kualitasnya, terus harganya, ini juga saya malah masuk gitu tiga-tiganya gitu. Akhirnya setelah udah beres baru tahu ternyata yang menang tuh anak perusahaannya sendiri. Jadi saya diundang itu cuma buat pembanding ini doang, Mas. lumrah banget ternyata. Itu pertama kali saya belajar, oh ternyata saya tuh cuman dijadiin tandingan. Iya. Sebenarnya dari awal tuh yang menangnya udah tahu siapa. Iya. Udah Buat tahu siapa, menuhin terus apa, syarat administrasi aja, Mas ya. betul. Oh itu bete banget sih, kesel banget, udah capek-capek bikin, udah capek-capek presentasi, harus ke Jakarta pagi-pagi subuh-subuh kan gitu. Iya. Terus ya saya juga mana tahu budgetingnya. Oh ternyata karena anak perusahaan kan lebih tahu ya budgetingnya dan sebagainya. Dari situ mungkin si usernya, nah si usernya kan bukan pengadaannya kan, bukan bagian pengadaan. Si usernya juga, lah kok ini yang menang, mungkin mikir kayak gitu juga kan ya. Iya. Jadi saya udah nggak kontak, abis itu udah nggak kontak, abis itu seminggu kemudian ditelepon sama usernya langsung. Iya. Ditelepon sama usernya langsung, ini tetap jadi bikin animasinya, tapi bukan animasi yang kemarin, berbeda. Coba ke Jakarta. Pas ke Jakarta, akhirnya dapat 2 atau 3 gitu, 3 animasi dari perusahaan itu, langsung dari user, jadi nggak lewat tender. Oh iya. Dari situ kan belajar juga, oke. Usernya emang nyari kualitasnya kan, karena Iya benar, buat Mas. kepentingan, buat ini lain juga lah, untuk untuk bisnis lain juga lah. Akhirnya alhamdulillah sih tetap jalan gitu. Tapi itu juga jadi pembelajaran dari saya, ternyata proses tender tuh banyak politik di belakangnya gitu. Dan itu saya baru pas saya cerita-cerita ke teman gitu, ya emang kayak gitu nih. Emang wajar kayak gitu. Oke. Ini Dan susah juga ternyata, nggak semudah itu juga. dan akhirnya sekarang udah terbiasa dengan yang seperti itu ya, Mas ya. Akhirnya jadi pembelajaran juga, makanya apa saya bikin Bispro. Karena banyak pemula-pemula kayak saya gitu ya, itu banyak kesempatan kayak gitu yang emang nggak apa ya namanya tuh, nggak tahu informasi macam itulah. Maksudnya kayak apa, kayak banyak kesempatan yang nggak bisa saya dapetin karena posisinya saya tuh masih bisnis pemula gitu. Yang Iya, saya Mas. bikin Bispro, proses standar tuh kayak gimana Jadi gitu, Mas dan Diki lebih. sendiri, jadi Mas Diki sendiri masuk ke proses tender yang tadi itu ya langsung komunikasi dengan perusahaannya gitu ya, Mas ya. Nah, waktu dulu tuh, ya waktu yang kedua tuh jadi nggak lewat proses tender, jadinya langsung, jadi apa ya, penunjukan langsung. Nah, waktu apa namanya tuh, dari situ juga sebenarnya jadi portofolio juga. Akhirnya saya juga sama nawar-nawarin ke teman dan sebagainya lah. Nah, kadang-kadang ada juga yang netral, jadi nggak semuanya seperti itu sih. Ada juga yang netral. Salah satu yang netral tuh waktu itu saya bikin, karena dari segi SEO tuh Vaganza tuh bagus ya, namanya Digital Agency Bandung gitu. Kita bikin word di agency itu, kita salah satu kita di halaman pertama lah. Itu macam-macam, kadang kita di urutan pertama, ketiga, kadang kelima, tapi yang pasti selalu di halaman pertama lah. Waktu itu kita diundang juga tender sama dinas. Nah itu benar-benar kita ditandingin, terus alhamdulillahnya kita yang menang juga waktu itu. Itu benar-benar fair karena emang kita juga nggak kenal sama usernya. Kita benar-benar diundang sama ini nggak kenal. Ada juga yang seperti itu, tergantung sih makanya.
Ya, harus Mas. Kalau misalnya lewat teman biasanya jadinya penunjukan langsung. Iya Mas. Biasanya apa namanya tuh eh, kita ngasih kita udah tahu nih potensi proyeknya apa, terus kita kasih penawaran Hmm, masuk. Nah biasanya jadinya penunjukan langsung. iya Mas. Nah, kalau untuk mimpinya Mas Niki untuk Vaganza ke depan seperti apa Mas? Sebenarnya sih mungkin kalau ngelihat dari ini ya, Hmm, ngelihat dari eh, digital agency yang udah besar gitu ya, hmm, kayak Mirum, Ogilvy, hmm. itu Oh ya, Ogilvy. Iya, iya. ya Iya, kemarin itu pernah juga itu apa yang kemarin saya tanya ke Mas Niki, hmm, diundang juga sebagai calon vendor itu Mas kemarin. oh iya Iya. itu salah satu ini yang besar juga tuh Ah, ah, digital agency sih sebenarnya marketing agency yang terbesar hmm, di dunia juga tuh. hmm, Nah eh, terus ada macam-macam sih dari Jepang juga ada, cuma saya lupa apa namanya tuh. hmm, Eh, Aegis tuh. Nah hmm, saya kalau ngelihat dari ini ya, ngelihat dari cita-cita gitu ya, ya pengen kayak mereka lah, pengen punya hmm, cabang di negara, pengen punya apa namanya tuh beberapa divisi lain gitu ya, hmm, bukan cuman general gitu, tapi ada divisi khusus buat divisi untuk iklan di TV misalnya, kayak Aegis tuh ada macam-macamnya lagi lah, ada hmm, ini ke ranahnya ke apa namanya tuh, ke desain kemana hmm, gitu loh. Jadi pengennya emang pengembangannya itu bukan cuman hanya di Indonesia, mungkin ke luar negeri gitu. hmm. Ya Mas, jadi mau expand, ya mau memperluas dan memperlebar lagi cakupannya ya Mas ya, nggak hanya di lokal sih, tapi udah di level dunia lah gitu ya Mas ya. Betul. Hmm. Nah Mas, kalau ini kita sudah hampir 1 jaman ya Mas. Nah, Oh iya. eh, saran nih Mas, saran kepada teman-teman yang memang mau membuat usaha di bidang multimedia Mas. Apa yang menurut Mas Diki yang Eh, paling penting gitu untuk diaplikasikan? kalau saya sih sebenarnya secara general, tapi terutama memang multimedia gitu ya. Hmm, Sekarang tuh yang memang lagi difokusin dan memang booming itu visual sebenarnya. Jadi hmm, eh, sekarang tuh dari segi sistem, dari segi produk, sebenarnya tuh gitu-gitu aja. hmm, Zaman sekarang tuh paling cuman ada komposisi dikit-dikit lah, ada iya, komposisi dikit-dikit. Tapi hmm, sebenarnya nilai jualnya tuh kebanyakan di marketing dan visualnya, yang hmm, kayak ini apa namanya, kayak ini stylenya buat apa, terus hmm, ini tampilnya kayak gimana. Bahkan hijab pun sekarang kan udah kayak ada targetnya, ini buat kemana, ini buat kemana. Padahal sebenarnya apa namanya, ya sama aja gitu ininya mah, apa hmm, komposisinya mah, cuman memang ini stylenya buat ke arah teenager, ini buat mature. Nah terus apa namanya tuh, saran saya sih memang nilai jualnya tuh di visual. Jadi kita kebanyakan perusahaan-perusahaan tuh berlomba-lomba di branding. Jadi apa namanya tuh, kita harus punya identitas branding yang kuat, hmm, yang memang menjadi ketika orang, ya katakanlah kayak apa namanya tuh, minuman ringan warna merah tuh udah identik dengan Coca-Cola. Nah kita harus punya hmm, punya identitas yang emang harus jadi tahu gitu lah sama perusahaan kita. hmm, Terus yang kedua mungkin tren sih. Ini tren zaman sekarang tuh nggak selambat dulu. Dengan seiringnya teknologi itu tren tuh hmm, cepat banget berganti dan cepat banget menyebar gitu karena internet. Jadi harus tetap ngikutin dan perhatiin tren ke depan tuh akan seperti apa. hmm, Karena itu jadi kunci utama banget, karena saya juga benar-benar melihat banyak klien saya yang dulunya benar-benar penjualannya bagus gitu ya secara hmm, konvensional ya, itu jatuh karena dia nggak bisa mengikuti tren. hmm, Jadi apa namanya tuh kalah sama orang-orang yang jualan. Jadi dulunya tuh dia distributor di apa namanya secara lokal besar hmm, gitu ya, kalah sama pas sekarang tuh udah mulai istilahnya katakanlah eh, nggak laku gitu ya, karena bersaing dengan individu-individu yang jualan online di Tokopedia.
Ah iya. Nah, itu tuh harus bisa Hmm. beradaptasi gimana caranya ketika kita tahu arah tren apa user tuh pengen belinya tuh kayak gimana. Nah, itu kita ada persiapan untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu gitu. Hmm. Siap, Mas. Berarti tadi kuncinya dua. Yang pertama tadi branding ya, Mas, ya. Dan yang kedua tren, mengikuti tren gitu ya, Mas, ya. Apalagi Betul. memang di dunia multimedia digital yang memang perubahannya sangat cepat ya, Mas, ya. Betul. Hmm. Perubahannya sangat cepat banget kalau zaman sekarang mah. Bahkan jangankan di multimedia di yang kecil aja makanan aja cepet banget Hmm. tren Iya, benar. berubah. Betul, Hmm. makanya kenapa saya juga mikirnya sebisa mungkin general, mungkin tetap harus ada spesifiknya ya, Hmm. maksudnya spesifik itu dalam artian kita emang mainnya di lingkungan itulah, di kategori itu gitu. Hmm. Tapi jangan benar-benar spesifik sampai detail banget ini itu Hmm. kalau bikin sesuatu sampai ini gitu. Karena nanti akan susah beradaptasi. Misalnya katakanlah kalau sepatu gitu ya, Hmm. fokus sepatu eh, misalnya katakanlah yang general tuh sepatu untuk teenager. Nah, Hmm. segeneral itu aja gitu, jangan sampai terlalu fokus Hmm. ke sepatu kulit eh, khusus anak Hmm. muda dengan style cowboy dan lain Iya. sebagainya lah. Itu Iya, iya. terlalu spesifik, itu justru terlalu niche banget tuh, Hmm. susah gitu. Apalagi kalau misalnya hal seperti itu tuh Hmm. bentuknya tren. Jadi ketika mulai beradaptasi ke tren yang lain tuh agak susah gitu. Hmm. Iya, Mas. Siap, Mas. Terima kasih banyak, Mas. Ini banyak sekali apa masukan dan sarannya. Saya juga baru baru ngeh ternyata eh, saya pikir itu Mas Niki itu baru mulai usahanya itu ketika setelah keluar dari saat di Trans TV gitu, Mas. Ternyata memang basisnya sendiri Mas Niki udah mulai ya sejak sekolah ya Mas, ya, sejak SMA gitu ya Mas. Kalau usaha mah, kalau pas mulai jual belinya 2007 sih, 2008 lah, 2008-an. Hmm. Oh, Mulai, 2008 ya Mas. ya, Hmm. iya, waktu pas kuliah sih. Waktu Hmm. SMA mah soalnya masih cuman happy-happy aja sih. Iya. Nggak tahu juga masa depan kayak gimana. SMA. Ya maksudnya contohnya misalkan seperti ya pemahaman terkait dengan skill di gaming tadi gitu kan. Artinya kan sudah mulai dipupuk di sejak SMA gitu ya Mas ya. Dan baru Ya, iya, di sudah mulai belajar. uh, ya. Apalagi dengan jurusan antropologi yang sama sekali nggak mempelajari ya Mas ya. Nggak Dan mempelajari sama sekali lah. uh, nah, tapi mungkin terakhir Mas, uh, apakah berefek nggak Hmm. Mas jurusan antropologi yang Mas Niki ambil kemarin itu dengan bisnis yang Mas Niki jalankan sekarang? Kalau secara langsung mungkin nggak berefek ya. Kalau Hmm. secara langsung dalam artian Hmm. ya emang pekerjaannya emang di bidang digital gitu ya. Hmm. Tapi secara tidak langsungnya ada, misalnya katakanlah kemampuan untuk riset. Kan Oh ya. sebenarnya emang antropologi itu ditujukannya itu rata-rata ya menjadi seorang peneliti sosial rata-rata. Hmm. Jadi Memahami emang orang gitu ya kayak Mas ya. apa Hmm. kemampuan untuk menelitinya itu sebenarnya yang diasah tuh itu, makanya ada Hmm. etnografi kan di antropologi eh, untuk meneliti dari segi manusia dan budayanya gitu. Hmm. Nah, kemampuan itu tuh yang bisa digunakan di digital marketing sebenarnya. Jadi kayak misalnya kita Hmm. ngeriset satu target market gitu, gimana caranya kita ide kreatif apa yang kita bisa sasar si target Hmm. market ini gitu. Katakanlah eh, ternyata pas kita coba tuh misalnya kerudung misalnya Hmm. target market itu buat teenager. Nah, itu buat cewek misalnya. Nah, gimana caranya buat kita bikin ide-ide marketing yang cocok nih sama ini, Hmm. sama si teenager ini. Teenager misalnya sukanya apa sih? Mungkin dia lebih suka di IG. Hmm. Oke, di IG kita coba promosinya di IG. Berapa lama dia di IG misalnya? Seringnya mungkin kayak ngabisin waktu lama lah di Hmm. IG, misalnya jam 9, 12, jam 4 gitu Hmm. misalnya. Nah, itu jadi salah satu inilah. Jadi salah satu
apa ya, hasil riset gitu yang jadi kita punya mempertajam riset kita gitu. Kita kayak bikin campaign berupa giveaway karena karena anak-anak ini tuh suka nyari-nyari kayak Hmm. gitu-gitulah. Hmm. Jadi ada ide dari situ gitu. Mungkin secara nggak langsung sih, tapi Hmm. kepake gitu. Tapi Hmm. kalau secara langsung nggak kepake karena posisinya ya emang secara teknis berbeda gitu. Hmm. Ya, Mas. Jadi ya masih berefek lah gitu ya Mas ya. Betul. Apa pengetahuan yang didapatkan dari antropologi ke bisnis yang dijalankan ya Mas ya. Betul. Meskipun sebenarnya kalau saya lihat pun dari teman-teman saya gitu ya, Hah? itu bahkan dari pegawai aja itu beda-beda banget sekarang jurusannya. Kadang-kadang Iya, nggak berkesinambungan. Bahkan iya. yang lucu tuh pegawai saya ada yang dulu jurusannya IT, kerjanya Hah? jadi kreatif. Jadi kreatif. Jurusannya apa software, sekarang Hah? jadi desainer. Iya. Jurusannya ini apa? Jurusannya apa sih namanya itu jaringan, Hmm. sekarang jadi programmer. Hmm. Iya, iya. udah udah malah jadi muter gitu, malah jadi Hmm. ketukar. Hmm. Tetapi tetap yang menjadi nilai jualnya adalah skill ya Mas ya. Bukan maksudnya titelnya gitu kan. Hmm. Ya Kalau maksudnya kalau saya karena hmm. mungkin tiap perusahaan beda-beda ya, tapi Hmm. karena kalau saya emang experience-nya kayak gitu, kayak apa namanya, mungkin kayak eh, skill di sekolah tuh mungkin penunjang lah kalau menurut saya Hmm. tuh. Terus saya ngelihatnya dari experience dan portofolionya, dia bisa Hmm. bisa bikin hasil apa, dia paham nggak sama secara pondasi dan teknisnya gitu. Hmm. Kalau oke mah pasti saya terima gitu. Jadi bukan ngelihatnya dari jurusan, karena saya pun Hmm. kayak gitu. Waktu Iya. itu saya belajar belajar juga, saya juga diterima jadi programmer gitu di perusahaan IT. Hah? Padahal saya antropologi gitu, ya karena itu Iya. dari portofolio. Hmm. Iya Mas. Siap Mas. Terima kasih banyak Mas. Ini cukup panjang durasinya. Banyak sekali eh, ilmu-ilmu praktis yang bermanfaat ya Mas. Terutama terkait dengan jika kita misalkan mau mengembangkan usaha di bidang multimedia. Siap. Terima kasih banyak Mas Siap, Niki siap, semoga sudah membantu. berbagi informasi, sudah berbagi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.